Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ittiba'i rasulih la'allakum tuflihun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wallahu a'lamu bimuradih wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan ungkapan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah masih memberi usia kepada kita sampai subuh ini disertai dengan nikmat iman, Islam, ihsan, hidayah, taufik, sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan sholat yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar harapan ya Allah, semoga dosa kita diampuni oleh Allah dan kita mendapat rahmat pahala yang sangat besar. Harapan yang akhir nanti kita semua dikumpulkan kembali dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan ungkapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga solawat yang kita baca sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada hari kiamat nanti kita diakui sebagai umat Rasul dan mendapat syafaat darinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kembali talim dari kitab Bulughul Maram, masih dalam judul bab sholat tatawwu, masih panjang. Dalam Subul Salamnya halaman 15, hadis ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Jabir semoga Allah meridhoinya. Qala, kata sahabat Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang isi sabdanya, man barang siapa khofa, yang takut, khawatir orang tersebut, khawatir ala yakuma, tidak bisa bangun, minalaili, pada malam, min akhiril laili, tidak bisa bangun di akhir malam. Pal yuwatir, maka hendaklah orang tersebut melaksanakan sholat witir awalahu, di awal malam. Jadi kalau kita takut kesiangan itu, maka sholat witir laksanakan di awal malam setelah sholat isya. Itu misalkan kegiatan siangnya padatnya, aduh lelah ngantuk misalkan, nah setelah sholat fardu isya laksanakanlah sholat witir, antisipasi kalau tidak bisa bangun di akhir malam. Waman, dan barang siapa tomi'a, yang sangat menginginkan, ayakuma, dia bangun akhirahu, di akhir malam. Harus punya anggapan dan dugaan yang kuat lah, sudah terlatih terbiasa gitu ya, masa kumaha capek siang oge, bangun nanti alhamdulillah akhir malam gitu ya. Sudah terlatih karena sepuh gitu ya, bangun nanti pami jam 2, jam 3 sakumaha siangna capek oge gitu. Nah, barang siapa yang sangat menginginkan bisa bangun di akhir malam, fal yuwatir, maka laksanakanlah sholat witir akhirahu, di akhir malam, untuk menutup sholat malam. Fa'in, kenapa sholat witir di akhir malam? Ini keutamanya, Pak. Fa'inna sholat akhiraili, karena sesungguhnya sholat di akhir malam masyhudatun, disaksikan oleh para malaikat ya, malaikat yang tugasnya di malam dan para malaikat yang tugasnya di hari. Dalam tafsirannya, wa mana qauni sholatil akhiril laili masyhudatan tashhaduha malaikatul laili wa malaikatun nahari. Jadi akan disaksikan oleh malaikat yang ditugaskan untuk menjaga siang dan malaikat yang ditugaskan untuk
di waktu malam. Jadi pertemuannya di waktu itu gitu. Nah, di waktu itu pertemuan dua malaikat yang sip siang dengan sip malam, karena akan dihapuskan itu. Nanti sip malam akan kembali ke tempatnya, yang sip siang datang ke bumi ya, untuk melaksanakan tugas dari Allah. Pertemuan dua malaikat untuk mengganti sip tersebut ya, menyaksikan orang yang melaksanakan sholat witir di akhir malam itu. Nah, itu diantara keutamaannya. Nah, jadi wadzalika afdalu, melaksanakan sholat witir di akhir malam itu afdalu, lebih utama, lebih utama. Rawahu telah meriwayatkan kepada ini Muslimun, Imam Muslim. Nah, fihi dilalatun ala anna takhirul witri afdalu. Nah, hadis ini sebagai dalil bahwa mengakhirkan sholat witir itu lebih utama, lebih afdol. Jadi kalau bisa sholat witir di akhir malam ya, di akhir malam untuk menutup sholat malam ya, sholat malam. Di hadis yang telah lalu ini Pak, jadikanlah sholat malam itu witir. Jadi sholat witir dijadikan akhir malam itu. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini menunjukkan bahwa waktu mengerjakan sholat witir yang paling utama ialah pada akhir malam ya. Jadi bisa di awal, bisa di tengah malam, atau di akhir malam itu witir itu. Nah, seandainya khawatir tidak dapat bangun akhir malam, maka boleh dilakukan pada awal malam setelah melaksanakan sholat isya, karena waktu sholat sunat witir itu setelah sholat isya, sebelum datang waktu subuh. Bagaimana kalau sholat isyanya di jamaah takdim misalkan, itu dalam perjalanan bisa Pak, walaupun di waktu maghrib, yang penting setelah sholat isya itu. Seperti di perjalanan kan bisa di jamaah takdim ya, isya ditarik ke maghrib. Dalam melaksanakan sholat jamaah takdim itu yang didahulukan sohibil wakti, yang memiliki waktu, yaitu sholat maghrib dulu. Nah, di dalam sholat maghrib ada niat melaksanakan jamaah takdim. Nah, niatnya itu baik di dalam takbiratul ihram atau sedang ruku, sedang sujud, sedang tasawuf, penting dalam ruang lingkup melaksanakan sholat yang pertama itu. Nah, dalam hati niat jamaah takdim misalkan. Nah, selesai sholat maghrib, berdiri qomat untuk melaksanakan sholat fardu isya. Nah, setelah melaksanakan sholat fardu isya, boleh untuk melaksanakan sholat witir karena sudah masuk waktunya. Jadi waktu sholat witir itu setelah melaksanakan sholat fardu isya, nah, sebelum datang waktu subuh. Nah, paling utama sholat witir itu di akhir malam. Di akhir malam. Memang berat. Keutamanya tadi akan disaksikan oleh para malaikat yang ditugaskan di malam hari dan malaikat yang ditugaskan di siang hari. Pertemuannya di waktu itu gitu. Makanya memiliki nilai keutamaan gitu. Insya Allah biasa dipahami Pak ya. Insya Allah. Cekap segitu Pak. Cekapnya. Alhamdulillah satu hadis telah tersampaikan, yang barusan disampaikan yang benarnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang salahnya dari kesalahan dan kekeliruan salah sendiri, semoga Allah memaafkannya. Mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.